Manajemen kinerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu dan tim atau kelompok. Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau organisasi wajib memiliki kinerja sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien, karena kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja individu dan kelompok. Di sini kita akan bahas dari penerapan manajemen kinerja organisasi pada salah satu instansi pendidikan di Indonesia yang dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama atau IKU yaitu ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Salah satu instansi pendidikan yang akan dibahas hasil dari manajemen kinerja organisasinya ialah Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret atau UNS adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah, didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1976. UNS memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya nasional. Indikator kinerja utama Universitas 11 Maret. IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tahun 2020 berada pada angka 42,08%. Angka ini terus meningkat hingga ditargetkan mencapai 84% pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa lulusan UNS secara bertahap semakin siap dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perkembangan ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan lulusan terus diarahkan agar memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja. IKU 2 yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Pada tahun 2020, capaian mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus sebesar 27%. Target pada tahun 2024 meningkat menjadi 61%. Peningkatan ini menunjukkan pergeseran paradigma pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada ruang kelas, tetapi juga memberikan pengalaman nyata di dunia luar, termasuk industri, masyarakat, dan lembaga pemerintahan. IKU 3 yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Capaian pada tahun 2020 berada pada angka 20% dan ditargetkan naik menjadi 40% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa aktivitas dosen tidak hanya terbatas pada kegiatan akademik di kampus, tetapi juga diperluas ke kegiatan luar kampus seperti riset kolaboratif, pengabdian masyarakat, maupun aktivitas profesional lainnya. IKU 4 yaitu praktis mengajar di dalam kampus. Presentase kehadiran praktisi dalam proses pembelajaran pada tahun 2020 adalah 43,42% dan ditargetkan meningkat hingga 60% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan keterlibatan praktisi dari dunia industri dalam proses pendidikan di UNS yang berdampak pada peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata. IKU 5 yaitu hasil kerja dosen diakui di tingkat internasional. Pada tahun 2020 capaian IKU ini hanya 0,68% dengan target 2024 sebesar 1,00%. Meskipun angka targetnya terlihat kecil, indikator ini memiliki bobot besar karena menyangkut pengakuan terhadap kualitas akademik dosen secara internasional melalui publikasi, paten, dan produk-produk yang diakui secara global. IKU 6 yaitu program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Pada tahun 2020, 35% program studi di UNS telah menjalin kerja sama dengan mitra global. Target tahun 2024 sebesar 87% menunjukkan komitmen universitas dalam memperluas jejaring dan kemitraan dengan institusi-institusi ternama di tingkat nasional maupun internasional.
Capaian ini sangat penting untuk menunjang mutu kurikulum, penelitian, dan lulusan. IKU 7 yaitu pembelajaran berbasis kasus dan proyek. Presentase pada tahun 2020 berada pada angka 40% dan ditargetkan menjadi 70% pada 2024. Ini mencerminkan transformasi metode pembelajaran menjadi lebih aplikatif, kontekstual, dan berbasis pemecahan masalah nyata. Pembelajaran berbasis proyek mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif. IKU 8 yaitu program studi dengan akreditasi internasional. Capaian awal pada 2020 masih rendah yakni 2,10%. Target pada 2024 meningkat drastis menjadi 25%. Ini merupakan bagian dari upaya internasionalisasi universitas yang mencerminkan komitmen UNS dalam meningkatkan daya saing global melalui standarisasi mutu pendidikan bertaraf internasional. IKU 9 yaitu predikat SAKIT. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIT UNS pada tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah BB dan ditargetkan meningkat menjadi A sejak tahun 2022. Predikat ini mencerminkan sistem tata kelola universitas yang semakin akuntabel, terukur, dan transparan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. IKU 10 yaitu nilai kerja anggaran. Pada tahun 2020, nilai kinerja anggaran UNS berada pada angka 84,23 dan ditargetkan mencapai 93 pada tahun 2024. Nilai ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan universitas. Peningkatan nilai anggaran ini merupakan refleksi dari perbaikan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan penyerapan dana secara optimal. Kesimpulannya, analisis terhadap data IKU UNS tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator mengalami tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa UNS telah melaksanakan transformasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan arahan Kemdikbudristek. Peningkatan dalam indikator-indikator strategis ini tidak hanya meningkatkan daya saing universitas di tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pengaruh di tingkat internasional. Meski demikian, beberapa indikator seperti pengakuan internasional terhadap hasil kerja dosen IKU 5 dan akreditasi internasional program studi IKU 8 masih menunjukkan capaian yang relatif rendah dibandingkan target. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi berkala dan peningkatan strategi implementasi untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.